Keluarga saya bukan dari keluarga yang berada. Saya sangat terharu dan berterima kasih kepada papa saya almarhum. Saya sangat berterima kasih juga kepada keluarga kakak saya yang tidak mungkin saya lupakan lah jasanya gitu ya. Waktu itu saya kalau dari rumah itu sekitar 5:30, saya naik metro mini, naik motor, saya ketemu tapaknya singa, Pak. Tapak singa, Pak. Waduh, pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang. Kali ini tamu istimewa yang akan kita ajak bincang-bincang adalah Managing Director Sinarmas Land, Bapak Alim Gunadi. Pak Alim ini kan sekarang sebagai Managing Director Strategic Business and Services dari Sinarmas Land. Ya. Di mana hari ini berperan sangat penting nih untuk Sinarmas Land karena semua digital di bawah Bapak dan sekarang ini memang benar-benar digital. Ya. Mandit nih Pak. Ya. Zaman Covid ini. Saya Ya. mau tanya nih, Ya. sebelum sampai di sini kan Pak Alim pasti punya sejarah nih dari awalnya nih Pak. Ya. Bisa ceritakan nggak nih Pak, Bapak dari bawah bagaimana, Oke. perjuangan Bapak bagaimana, Oke. supaya kita bisa tahu semua nih Pak. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ismet. Saya mau ceritakan sedikit mulai bagaimana saya berjuang gitu ya. Saya akan ceritakan mungkin sedikit dari background family ya. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa family saya atau keluarga saya bukan dari keluarga yang berada ya. Jadi memang tanda kutip susah lah gitu ya. Kita menyelesaikan sampai sekolah SMA pun itu sebenarnya adalah satu hal yang tidak terpikirkan sebenarnya gitu ya, karena memang kondisinya sangat sulit. Saya sekolah di SMA Santa Maria 1 Cirebon dan kemudian karena saya mendapatkan predikat salah satu yang terbaik lulusan, saya mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswanya nggak besar Pak, cuma 150.000 per bulan waktu itu tahun 91 ya, tahun 91. Ayah saya itu kan sebenarnya seorang guru, guru bahasa Mandarin. Tahun 65 kan terjadi politik isu yang sangat luar biasa di Indonesia sehingga karirnya putus dan kemudian bekerja di berbagai bidang lah. Pernah jadi supervisor pabrik kecap ya, pernah jadi salesman dan macam-macam gitu ya. Dan papa saya karena mungkin backgroundnya pendidikan, papa saya yakin bahwa pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang. Betul. Karena saya anak paling kecil, sebenarnya pada saat itu saya sendiri yang kuliah, Pak. 4 saudara saya ya. 2 kakak perempuan saya dan 2 kakak lelaki saya itu tidak mempunyai kesempatan untuk itu. Pada saat kebetulan saya lulus, mereka sudah bekerja, kemudian mereka sepakat untuk patungan, urunan untuk membiayai ya, karena memang Luar biasa. kalau 150.000 sebulan pada saat itu memang udah nggak memungkinkan dan memang hanya 2 tahun pertama Pak, jadi hanya dapat 2 tahun dari yayasan sekolah itu. Ayah saya mempunyai satu keinginan kuat bahwa salah satu anaknya dari 5 bersaudara ini harus bisa menjadi sarjana. Saya terus terang tidak mungkin kuliah di universitas ternama gitu ya, karena pasti biayanya mahal gitu ya. Papa saya mengantarkan saya waktu itu ke Bandung ya kan, karena Bandung adalah kota yang paling dekat waktu dengan Cirebon, karena nggak mungkin ke Jakarta, biaya hidupnya juga mahal kan Pak ya. Dan kebetulan saya punya saudara di Bandung. Di Bandung itu kan banyak universitas ternama gitu ya, ada Unpar segala macam, tetapi memang karena kondisi keuangan akhirnya kita memilih satu universitas yang memang cukup dengan kondisi keuangan kita, gitu ya. Akhirnya saya masuk ke satu universitas, sekolah tinggi ilmu ekonomi, dan memang di sana biayanya masih cukup murah, dan kebetulan universitas ini mempunyai pengajar-pengajar yang sama dengan Unpad, gitu ya. Jadi salah satu pendiri yayasannya merupakan salah satu dekan di Unpad. Papa saya memutuskan untuk masuk ke sekolah itu, gitu ya. Jadi ikut tes dan kemudian puji Tuhan masuk. Kita sesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga lah ya. Karena untuk menghemat biaya akhirnya mencari kos yang dekat. Tapi nggak dekat juga Pak, 2 kilo Pak. Gitu ya. Tapi ya memang ya sudah itu yang harus dilalui. Dan akhirnya dapat kos waktu itu biaya sebulannya sekitar 60.000. 60.000 Pak, jadi dari 150.000 kita sudah keluarkan 60.000 untuk kos. Ya itu belum SPP makan. Pak, belum SPP. SPP-nya kan 5.000 per mata kuliah kan, rata-rata per mata kuliah itu satu semester itu sekitar 20 atau 21
SKS gitu kan ya. Iya. Kalau rata-rata sekitar 2 atau 3 SKS kan berarti sekitar ada 8 sampai 10 mata kuliah. Dan kemudian juga belum makan gitu ya. Jadi akhirnya kekurangan itu ditutupi oleh urunan kakak-kakak saya tuh gitu ya. Jadi ya saya sangat terharu dan berterima kasih kepada papa saya almarhum jadi beliau sudah meninggal juga. Jadi saya sangat berterima kasih juga kepada keluarga kakak saya yang tidak mungkin saya lupakan lah jasanya gitu ya. Dan memang pada waktu itu karena saya ingin menghemat biaya gitu ya, akhirnya saya berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu karena di sana juga ada beasiswa. Beasiswa betul. Jadi waktu itu saya kebetulan ngambil jurusan ekonomi, fokusnya di akuntansi gitu ya. Jadi saya punya prinsip bahwa karena saya masuk akuntansi, semua pelajaran yang mempunyai hubungan dengan akuntansi itu harus bagus. Karena kalau enggak, saya tidak bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Nah sebenarnya dorongannya karena saya ingin menghemat biaya kuliah sebenarnya Pak. Gitu ya. Mempercepat gitu. Pada semester ke-6 atau ke-7, kebetulan pada saat itu ada program mengenai mahasiswa berprestasi. Khusus untuk daerah Jawa Barat Pak. Jadi ada program itu, kebetulan saya salah satu yang terpilih dari 10 mahasiswa untuk mencoba berkompetisi lah gitu ya. Puji Tuhan saya mendapatkan 3 besar Pak. Saya berkompetisi dan mendapatkan peringkat kedua ya. Tapi ya sudah cukup lah karena memang waktu mewakili saya sudah mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah sampai kemudian semester 8 ke 9 itu puji Tuhan saya mendapatkan satu tawaran pekerjaan seperti magang lah gitu ya di salah satu kantor akuntan di Bandung. Dan pada saat itu saya sudah mendapatkan penghasilan sendiri tuh Pak. Itu kira-kira sekitar 250.000 sebulan ya. Kemudian kalau kita ada tugas luar kota ya kita dapat uang saku lah gitu, jumlahnya nggak besar. Saat itu mulailah saya pergi keluar kota tuh Pak. Karena memang pada saat itu sudah mulai masuk masa skripsi. Jadi sudah tidak terlalu mengganggu lah gitu ya. Nah saat itu adalah saat pertama kali saya naik pesawat terbang Pak. Mimpi pun tidak kan, gitu kan, ya enjoy aja gitu kan ya. Dan juga istilahnya ya kita bersyukur lah ya kan bisa naik pesawat terbang pertama kali Pak, mimpi pun tidak. Menyelesaikan skripsi saya dan saya selesai di bulan Oktober tahun 95. Jadi sekitar hampir 4 tahun lah ya, 4 tahun, sekitar 4 tahun 2 bulan, 3 bulan selesai sidang. Karena saya juga sempat mengaudit di beberapa pabrik tekstil di Bandung. Tapi secara karir, saya rasa Jakarta mempunyai satu opportunity yang menjanjikan lah, gitu kan. Karena semua orang dulu kan tahun 90-an kan pengen migrasi ke Jakarta, Pak. Betul. Cari kesempatan ya untuk maju ya. Tahun 96, bulan Juni saya diterima di satu perusahaan sawit, Pak, kelapa sawit. Numpang lah di tante saya, gitu ya. Rumahnya di Fatmawati, kantor saya di Salemba, Pak. Rumahnya di Fatmawati, kantor di Salemba. Saya harus naik 2 kali angkutan umum, Pak. Saya kalau dari rumah itu sekitar setengah 6. Saya naik Metro Mini ke terminal bus Blok M, kemudian saya naik bus tingkat, waktu itu masih ada bus tingkat Pak, tahun 96. 3 bulan setelah bekerja, saya ditugaskan ke Pulau Sumatera. Nah saya dilempar tuh Pak ke mana? Ke Sumatera, di daerah Pekanbaru lah ya, jadi daerah Dumai, Rengat, kemudian Bengkalis itu ya, lokasi-lokasinya. Tidak boleh pulang selama 3 bulan Pak. Jadi ngaudit Pak, ya ngauditnya ya ada cerita lucunya ya. Lucunya ya waktu itu ngaudit itu kan sangat manual Pak. Jadi saya ngaudit bibit, dihitung satu-satu Pak. Ngaudit bibit, ngaudit pupuk, ngaudit chemical gitu kan ya, ngaudit obat-obatan. Nah yang paling lucu adalah pada saat saya mengaudit jalan. Jadi waktu itu gimana caranya, akhirnya saya sama asisten kebun naik motor tuh Pak. Saya ketemu tapaknya singa Pak. Tapak singa Pak. Waduh, saya pikir karena pada saat itu memang tahun 96 kan masih hutan Pak, ya kan, nggak seperti sekarang, ya kan. Waduh, karena memang kejadian pada saat itu sedang ramai-ramainya banyak ditemukan binatang buas lah ya, harimau Sumatera di wilayah itu lah. Mungkin kebetulan itu dulu mungkin bekas habitatnya dia gitu ya. Waktu itu kan belum ada handphone Pak. Handphone itu berada sekitar tahun 98-99 itu kan ya.
Jadi waktu itu saya ke Pager? sana, pager juga nggak ada, Pak. Belum Ya ada kan, ya? boro-boro beli pager, Pak. Iya. Makan aja susah kan, waktu itu kan baru meniti karir, Pak. Meniti Baru karir. dapat gaji 600.000 sebulan, Pak. Iya, Ya kan? iya, 600.000, kemudian saya tinggalnya di mes umum. Iya. Mes umum itu benar-benar mes kebun, Pak. Jadi dindingnya itu dari kayu-kayu gitu, Pak ya. Kemudian itu nyala lampu kan pakai genset, Pak. Genset itu hanya dijatah 2 jam, Pak. Oh, Dari jam 6 sampai jam 8. Setelah itu gelap gulita, Pak. panas. Jadi ya? tidur, iya panas, mau tidur nggak tidur ya udah dipaksain, Pak. Jadi ya itu cerita lucu dan sedih lah. Sempat waktu itu ngalamin kerusuhan juga 98 di Jakarta. Tahun 98. Ya, saya nggak pulang juga karena kondisinya sangat itu tidak kondusif. Nah, kemudian pada saat itu baru punya handphone tuh tahun 99 tuh, Pak. Jadi saya harus pergi-pergi, bisa dikontak, dibeliin. Jadi itu handphone kantor dipinjemin. Tapi kalau saya begitu pulang ke kantor, tugasnya dikasih lagi balikin kantor, Pak, nggak dibawa ke rumah. Oh, Jadi supaya bisa dikontak aja, Pak, gitu ya. Oh. Wah, jadi ceritanya seperti itu ya. Akhirnya saya tahun 2000 saya memutuskan untuk berkarir di perusahaan lain sampai saya pindah-pindah gitu loh, Pak. Ya. Pindah-pindah sampai akhirnya tahun 2010 saya join di Sinarmas Land. Oh, di Sinarmas Land. Iya, seperti itu, Pak, ceritanya, Pak. Saya mau tanya nih, Pak, mengenai karir Bapak di Sinarmas nih, dari Iya. Sinarmas sampai Bapak ke jenjang hari ini nih, Pak. Iya. Bisa diceritakan, Pak, karir Bapak, Pak? Iya, jadi sebelum saya join di Sinarmas Land tahun 2010, itu saya bekerja di beberapa industri, Pak. Tadi saya sudah sampaikan ada di perkebunan sawit, saya ada kerja di hutan taman industri, saya juga bekerja di golf course gitu ya, sempat kerja di golf course. Kemudian saya juga sempat bekerja di manufacture, Pak, manufacture minyak goreng gitu ya. Iya. Jadi sebelum join dengan Sinarmas Land itu saya udah sekitar 7 kali pindah, Pak. Iya. Ya tujuannya satu, Pak, mengejar karir kan. Iya. Ya kalau nggak pindah, karir nggak naik, Pak, ya kan. Iya, Tapi betul. memang setiap pindah itu kan ada tantangannya sendiri lah kan Iya. gitu ya. Ya itu ya kita hadapi lah gitu ya. Nah, sampai saya bergabung di Sinarmas Land tahun 2010, tapi pada saat itu belum ada Sinarmas Land, Pak. Jadi masih perusahaannya masih ada Duta Pertiwi dan Bumi Serpong Damai. Nah, saya joinnya di Bumi Serpong Damai. Saya masuk ke Bumi Serpong Damai, tapi manajemennya udah Sinarmas Land gitu ya. Pada saat itu dapat pekerjaan di bagian budget control, Pak. Kalau bahasa kerennya mah corporate planning lah. Corporate Gitu ya. planning. Kalau bahasa kerennya, Pak, Iya, gitu kan iya, ya. Tapi kalau bahasa pekerjaannya ya budget control. Jadi pada saat itu saya masuk bulan Oktober 2010, saya diminta oleh manajemen untuk membuat satu template atau format budget yang memang bisa dikontrol secara sistem, Pak. Jadi pada saat itu juga kita baru roll out SAP, Pak. Iya. Jadi SAP, jadi intinya bahwa apa yang disusun di budget itu bisa dikontrol by system oleh Iya. SAP. Yaitu kerja keras, Pak. Saya setiap hari itu pulang sekitar jam 2 pagi, Pak. Karena saya dikejar Wow. target untuk menyelesaikan format yang tepat. Iya. Karena pertama saya tidak mempunyai background properti. Iya. Jadi saya tuh nggak tahu, Pak, sebenarnya properti itu produknya apa gitu kan. Kita tidak pernah tahu proses buat rumah, buat ruko itu seperti apa kan. Iya. Gitu lah. Jadi ya saya di situ beruntung, ya happy problem lah kalau saya bilang ya kan. Iya. Jadi semua hal kan ada hikmahnya tuh, Pak ya. Betul. Jadi saya belajar banyak. Sebelum saya membuat format kan saya harus belajar dulu kan, Pak, supaya Betul. format ini sesuai dengan apa yang diinginkan lah oleh stakeholders lah ya, oleh top Iya. management, dan juga cocok dengan bisnisnya kan, Pak. Iya. Jangan sampai nanti saya membuat satu format yang ternyata pekerjaan itu nggak ada kan. Iya. Jadi saya banyak belajar, saya banyak diskusi dengan teman-teman teknis waktu itu ya kan, yang kebetulan juga sangat support. Nah, akhirnya puji Tuhan itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan lah. Jadi Oktober kita harus present ke owner itu sekitar bulan Desember, dan puji Tuhan di approve gitu ya dengan format budget baru, dan di 2011 kita sudah melakukan control by system di SAP, Pak. Jadi saya nggak tahu di developer lain, tapi di Sinarmas Land sendiri khususnya BSD kita sudah mulai kontrol budget by system. Jadi budgetnya nggak kontrolnya manual, Pak. Jadi kalau misalkan ada satu aktivitas yang memang pada saat itu tidak sudah full budget lah ya, udah exceeded, sudah nggak ada budgetnya, udah nggak bisa dieksekusi, Pak, orang harus suplemen. Oke. Jadi benar-benar dikontrolnya by system, Pak. Semua pekerjaan, baik maintenance, vendor, jasa, outsourcing, pembangunan rumah, itu semuanya dikontrolnya by system. By system. 2012 ya, kalau nggak salah, waktu itu Bumi Serpong Damai kebetulan
corporate action mengakuisisi Duta Pertiwi, Pak. Saat itulah dibuat satu branding bisnis namanya Sinarmas Land. Sinarmas. Jadi Sinarmas Land itu bukan holding di Indonesia, tapi branding bisnis, Pak. Branding bisnis. Branding bisnis. Nah, holdingnya sendiri ada di Singapura, Pak. Sinarmas Land Limited, dan sudah IPO dan terdaftar di Singapore Stock Exchange. Nah, terus pada saat itu bolehlah dibentuk Sinarmas Land secara branding bisnis di Indonesia yang mempunyai dua flagship besar sebenarnya, BSD dan Duta Pertiwi ya. Kalau BSD sendiri kan portofolionya kan 6.000 hektar ini, Pak, di konsesi 6.000 hektar yang sekarang kita ada nih ya, Pak ya. Nah, kalau Duta Pertiwi sendiri sebenarnya sudah terkenal sejak dulu adalah trade center, Pak. ITC ya. Kemudian office building juga ada yang dulu BI Plaza itu bagian dari anak perusahaan Duta Pertiwi itu. Jadi sebenarnya portofolionya banyak juga, cuma memang yang sifatnya integrated township itu yang paling besar adanya di Bumi Serpong Damai. Nah, tapi saya dipanggil lagi, Pak, oleh top manajemen bahwa saya mau seluruh perusahaan Duta Pertiwi juga punya format yang sama dengan BSD, Pak. Waduh. Bapak tahu pada saat itu ya jumlahnya ya, itu hampir 45 lebih, Pak. 45 lebih perusahaan yang harus kita roll out sesuai dengan standar di BSD. Dan pada saat itu belum semua perusahaan di Duta Pertiwi ya mempunyai sistem SAP. Jadi sistemnya masih beda nih, Pak. Jadi pada saat itu 2 PR, Pak. Satu, saya bekerja sama dengan IT meroll out semua perusahaan-perusahaan Duta Pertiwi itu. Kita tim lah ya, kerja tim untuk meroll out SAP di beberapa perusahaan yang memang kita sudah tentukan. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan format ataupun sistem kontrol budget yang sudah ada di BSD. Saya roadshow tuh, Pak, ke semua project pada saat itu. Gitu ya. Ya pro and cons ya, tapi ya karena memang manajemen decision kan mau nggak mau harus jalan gitu kan. Orang-orang komplain, Pak. Nah, akhirnya diputuskanlah kita harus pakai sistem namanya BPC, Budget Planning and Konsolidasi. Platformnya SAP sama. Nah, entah gimana tiba-tiba saya juga diminta menjadi project leader, Pak, project itu. Nah, jadi mulailah kita bekerja gitu ya. Nggak pakai konsultan, Pak, jadi kita hanya pakai tim. Jadi kita hanya beli programnya ini kosong dengan tim IT kita. Kita bikin, Pak. Ya kan, kita bikin. Waduh ya, itu perjuangannya juga ya sedih dan senang sih lah ya gitu ya, tapi ya puji Tuhan selesai dan itu bisa di roll out gitu kan, dan sampai dengan saat ini kita menggunakan BPC, Pak. Jadi kalau misalkan kita menggunakan BPC itu kita bisa lihat dari dua hal lah, bisa lihat by project, by business unit sampai by company. Jadi apa yang ada di BPC itu akan mirroring dengan SAP. Semua ya. Iya, jadi terintegrasi lah, jadi gitu, seperti itu singkat cerita, Pak. Ya kan. Nah, kemudian pada tahun 2013 puji Tuhan saya dipromosi lah menjadi CFO atau Chief Financial Officer untuk business unit, strategic business unit waktu itu di komersial, Pak. Jadi komersial ini waktu itu proyeknya cukup besar karena termasuk komersial BSD, jadi itu komersial seluruh Indonesia, termasuk kawasan industri Delta Mas, kawasan industri KIC, kemudian juga BSD di sini ya, komersial BSD yang bangun ruko, pasar, kios, itu termasuk portofolio finance di bawah saya, dan juga beberapa blok atau apartemen project di Jakarta, Pak. Kalau Bapak tahu, Delta Mas itu kan perusahaan ketiga dari kita punya subsidiary company yang go public waktu itu 2016 atau 17 saya lupa. Nah, tapi sebelum go public, Pak, itu kita harus roll out ke SAP dulu, Pak. Jadi SAP-nya kita harus roll out, harus beres baru kita go public. Gitu ya. Jadi ya puji Tuhan saya juga terlibat di situ ya. Karena itu merupakan salah satu project di bawah saya. Jadi kita roll out SAP dan puji Tuhan bisa jalan dan kemudian awal tahun bisa langsung go public. Gitu kan ya, untuk Pura Delta Lestari ya. Kalau orang kenalnya sekarang Delta Mas lah gitu ya. Itu kawasan industri yang saat ini paling tanda kutip market cap-nya salah satu yang terbesar lah gitu ya, di stock exchange gitu ya di Jakarta, di Indonesia. Jadi di 2016 pada saat saya saya menjalani BSD di 2017, wah udah enak nih ya kan, udah nggak ada project besar. Saya dimutasi, Pak,
pada saat itu saya harus in charge juga di salah satu bisnis unit baru yang dikembangkan itu di East Indonesia, Indonesia Timur. Jadi portofolionya adalah Surabaya, Makassar, Manado, Bali, Lombok, ya termasuk Surabaya sendiri ya. Nah jadi proyek juga banyak Pak, jadi termasuk residensial, komersial, ada ITC Surabaya juga masuk ke sana. ITC Surabaya. Kemudian juga kita punya proyek di Manado, di Makassar juga ada ya, tapi di Bali sama di Lombok sampai dengan saat ini kita belum eksekusi. Termasuk di Balikpapan Pak, posisinya itu sangat dekat dengan ibu kota baru. Setelah 2 tahun, kemudian saya dipindahkan lagi ke satu bisnis unit Pak. Jadi CFO role juga, namanya Strategic Development Services. Nah pada waktu itu CEO-nya mungkin Bapak kenal, namanya Pak Ishak. Pak Ishak kan sempat di sana. Jadi CEO-nya itu Pak Ishak, CFO-nya saya Pak. Jadi saya juga banyak belajar dari Pak Ishak ya, karena waktu itu kita counterpart. Jadi saya kan reportnya ke grup CFO. Nah jadi saya counterpartnya Pak Ishak nih. Jadi Pak Ishak di operasional, saya di finance. Waktu itu proyeknya juga lumayan banyak, ada di Batam, kemudian ada di Karawang, termasuk Golf Course Sedana dan di Palm Spring. Kemudian kita ada development Ufasa Bay, kemudian ada juga ICE, Convention Exhibition. Nah kemudian juga membawahi corporate services tuh Pak, jadi ada Markom, ada customer service sama business development. Nah kemudian di setahun setelah saya menjabat ya, itu saya dirotasi lagi ke satu bisnis unit baru lagi, tapi non core business Pak. Jadi bukan bisnisnya tidak ada hubungan sama real estate lah, properti, tapi lebih ke non core. Nah itu kita sebutnya emerging business. Nah itu bisnisnya itu ada fiber optic, kemudian theme park, jadi kayak Ocean Park, Extreme Park itu di bawah saya, portofolio finance-nya, kemudian restoran juga, kita ada beberapa restoran ya yang kita tanganin juga. Ilmunya banyak Bapak ya, dari iya puji Tuhan, puji Tuhan Pak, makanya isinya iya saya selalu bilang no coincidence for everything. Dan saya orangnya selalu, kadang-kadang kalau orang dimutasi itu kan pasti ada rasa denial Pak, menolak ya. Karena memang pasti tantangannya baru, challenge-nya baru dan belum tentu sukses loh Pak. Melihatnya saya begini Pak, bahwa tidak semua orang akan mengalami hal seperti saya. Gitu ya. Saya nggak tahu bahwa ilmu yang saya dapat ini nanti akan dipakai kapan, saya nggak tahu nih Pak ya. Tapi at least itu adalah satu proses belajar. Kapan lagi Pak orang belajar tapi dibayarin, ya kan betul, kerja belajar dibayarin gitu kan ya. Jadi saya anggapnya itu sebagai satu proses belajar dan saya sendiri kan ingin bertransformasi, saya ingin tahu sebenarnya kapabilitas saya itu sampai sejauh mana gitu kan. Kan perlu dites Pak, karena orang kalau nggak pernah ngelakuin kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun 2018, puji Tuhan saya, kebetulan kan Pak Ishak kan memilih untuk berkarir sendiri gitu ya Pak ya. Nah di 2018 saya diminta oleh top management untuk menggantikan Pak Ishak menjadi salah satu direksi di ICE Pak. 2018 gitu kan. Terbesar di Indonesia ya? Iya, salah satu convention exhibition terbesar di Indonesia dengan luas sekitar, luas tapaknya 22 hektar, luas bangunannya sekitar hampir 66.000 meter square gitu ya. Jadi sangat besar, kemudian juga saya juga pada saat itu mulai fokus di ICE gitu ya, karena memang ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Dan di 2019 saya dipromot Pak menjadi CEO bisnis unit baru ya, yaitu bisnis MICE lah. MICE kan Meeting Incentive Convention Exhibition lah, dengan ICE dan dengan event management. Jadi event management ini karena kita ada beberapa joint venture juga dengan beberapa perusahaan untuk membuat bisnis promotor Pak, event. Nah saya kebetulan diminta untuk tanganin itu. Maret 2020 itu sebenarnya saat saya menangani satu bisnis unit yang disebut dengan Strategic Business and Services. Kenapa disebut dengan Strategic Business and Services? Karena bisnis unit ini unik Pak, karena kita punya fungsi corporate services dan kita punya fungsi profit center. Kalau biasanya bisnis unit itu kan apakah dia seluruhnya profit center atau dia seluruhnya corporate services, seperti finance, kemudian juga human capital, audit itu kan corporate services. Nah tapi ada juga yang profit center, jadi seperti residensial, komersial itu profit center. Nah tapi kalau di SBU saya itu hybrid, saya bilang gitu kan. Jadi ini cukup unik juga gitu. Dan kebetulan saya mendapatkan tanda kutip lah kalau saya bilang hadiah atau kepercayaan lah ya untuk
menangani 3 divisi itu. Jadi akhirnya saya menangani portofolio existing yang tadi saya sebutkan adalah AIS dan bisnis event ditambah dengan 3 divisi ini, Pak. Iya, luar Jadi biasa. per Maret 2020 kita bentuk satu bisnis unit baru namanya Strategic Business and Services. Ini luar Gitu, biasa Pak. nih, kalau kayak perusahaan Jepang itu, sebelum dia naik sampai ke atas tuh kan mereka dipindah-pindah tuh Pak. Iya, Pindah ke iya, A, B, iya, jadi iya, mereka iya. Ya mengerti, modelnya jadi- zigzag, iya. Pak. Ya, jadi harus belajar, harus lempar Iya, kemana-mana belajar lah. banyak Ya, sampai dia ya. tahu semua. Iya, Dia mengerti apa yang ada di perusahaan itu. Jadi Iya. Bapak mengalami itu luar biasa loh Pak. iya. Jadi saya juga berpikir kalau saya throwback ke belakang ya, sejak saya join 2010, itu memang saya bersyukur lah sama Tuhan bahwa saya diberi kesempatan untuk sampai ke posisi ini gitu ya. Iya. Dengan begitu banyak saya dimutasi, dengan begitu banyak role yang saya sempat bertugas di sana, itu memperkaya Pak, enrichment saya punya knowledge mengenai berbagai bisnis ya. Betul. Jadi kadang mungkin ada juga di satu posisi orang itu cukup lama tapi dia juga terbatas Iya. ya knowledge-nya mengenai bisnis Pengetahuan, lain ya. betul, Ya puji betul. Tuhan saya mengalami itu, ya saya patut syukuri dan memang saya tadi sampaikan bahwa no coincidence for everything. Ya saya nggak tahu apakah pada saat saya masuk itu sudah dipersiapkan garis tangannya oleh Tuhan bahwa kamu harus begini sampai ke posisi ini, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya throwback ke belakang bahwa apa yang saya alami dengan berbagai pengalaman, kemudian tugas yang saya emban itu memang sangat membantu pada saat saya ditunjuk untuk menangani divisi-divisi yang sekarang saat ini saya in charge, Pak. Iya, luar biasa, luar Gitu. biasa. Ini hari-hari ini kan COVID nih Pak. Betul. Tapi di luaran tuh selalu terngiang-ngiang gitu ya. Iya, iya. Kok Sinarmas nih kalau launching tuh habis, Iya. launching udah habis Iya. gitu. Terus apa saja nih Pak kiatnya nih Pak?